Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi na'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah, Allah Azza wa Jal masih memberikan kita nikmat pada hari ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu sekaligus mempersiapkan diri menjadi tamu istimewa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya insya Allah setiap niat ikhlas kita serta setiap usaha yang kita lakukan Allah akan catat sebagai pahala sehendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita ucapkan barakallahu fiik, jazakallah, jazakumullah khairan katsir kepada seluruh manajemen Air Travel Indonesia, PT Penjuru Wisata Negeri, yang sampai hari ini betul-betul kita lihat keistiqomahannya, usaha yang maksimal dalam rangka mempersiapkan kita jamaah ini untuk menemui Robnya. Kalau untuk mengantarkan ke tanah suci, tentunya semua travel telah memiliki, mempersiapkan perlengkapannya, mempersiapkan tiket dan hotelnya, serta akomodasi lainnya. Tetapi mempersiapkan semaksimal mungkin untuk bisa mengantarkan calon jamaah menemui Robnya, tidak semua yang melakukannya. Maka alhamdulillah Air Travel Indonesia PT Penjuru Wisata Negeri mempersiapkan ini untuk kita semua. Maka dari itu wahai kaum muslimin jamaah, manfaatkanlah ini semaksimal mungkin dalam rangka mempersiapkan diri kita sehingga kita menjadi tamu Allah yang istimewa dan kita layak diterima oleh Allah sebagai tamu-tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bapak dan Ibu, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan masuk materi perjalanan umroh bagian 2. Di pekan kemarin kita telah membicarakan tentang perjalanan umroh bagian pertama. Ana ulangi agak 5-10 menit. Di perjalanan umroh pertama kemarin, kita awali dengan bersih-bersih di hotel. Setelah bersih-bersih di hotel, kita mandi sunnah ihram. Setelah kita mandi sunnah ihram layaknya mandi wajib, maka kita bertolak menuju tempat mikot. Karena kita di Madinah, maka kita mikotnya di Bir Ali. Sesampai di Bir Ali, kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu, kita mantapkan hati dan niat kita. Selanjutnya kita naik bis. Sesampai di atas bis, sebelum bis meninggalkan Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali, maka kita ikrarkan rukun umrah yang pertama, yaitu ilal ihram. Labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Atau labbaika Allahumma umratan. Sebelumnya tentu kita beristighfar dahulu, menserah diri kita bulat-bulat pada Allah, bahwasanya kain ihram hakikatnya kain kafan telah kita pakai, dan kita akan mulai memenuhi panggilan Allah. Nah, setelah ilal ihram diucapkan, maka pada saat itu telah berlaku semua pantangan dan larangan ihram yang ada 13 itu. Ada 13 pantangan dan larangan ihram yang apabila kita langgar, ada yang menyebabkan umrah kita batal atau ihram kita batal, ada yang menyebabkan bayar dam saja, atau ada yang menyebabkan cukup dengan istighfar saja. Baik. Setelah kita membaca labbaika Allahumma umrah, maka setelah itu lisan kita
sampai melihat Ka'bah hanya memperbanyak membaca talbiyah dan salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama ilal ihram, labbaika Allahumma umrah. Yang kedua adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh diselingi dengan selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Setelah itu, ketika kita nanti masuk ke kota Makkah, kita baca doa memasuki kota. Setelah itu kita lanjut kepada hotel. Lebih kurang 5 atau 6 jam dari Madinah kita ke hotel. Sesampai di hotel, kita kembali bersuci atau disunahkan kembali mandi dengan catatan tetap menjaga ihram kita, menghindari larangan yang 13 tadi. Nah, sesampai di hotel, makan bersih-bersih, maka kita bertolak lagi menuju Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu, sesampai di Masjidil Haram, dari hotel ke Masjidil Haram tetap perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak talbiyah terus sambil menjaga ihram kita. Tayyib. Nah, sesampai di Masjidil Haram, maka kita masuk masjid dengan melangkahkan kaki kanan dahulu. Serta membaca doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Nah, baca doa. Setelah baca doa masuk masjid, langkahkan kaki kanan, maka kita melaksanakan jamak takhir maghrib isya. Dan kita tidak sholat tahiyatul masjid. Karena niat kita adalah untuk tawaf. Kalau niat kita untuk tawaf, maka kita tidak tahiyatul masjid. Setelah kita sholat isya, maghrib, lanjut nanti jamaah kita bentuk formasi, kita bentuk barisan, kita bentuk saf untuk menuju ring tawaf sambil bertalbiyah. Sesampai kita ring tawaf, nampak Ka'bah, talbiyah berhenti, dilanjutkan dengan doa melihat Ka'bah. Setelah doa melihat Ka'bah, ambilkan posisi kita, bahu kiri sejajar Ka'bah, kita awali tawaf dengan mulai dari sudut hijir, dari sudut Hajar Aswad. Dari sudut Hajar Aswad. Jadi sudut Ka'bah itu ada 4. Ya, sudut Ka'bah itu ada 4. Yang pertama itu, yang sini kita mulai. Yang pertama itu sudut Hajar Aswad. Di sini sudut Irak. Di sini sudut Syam. Di sini sudut Yamani. Antara Hajar Aswad ini dan sudut Irak, ada sini namanya Makom Ibrahim. Sini ada Multazam. Ya. Antara Irak dan Syam, antara Irak dan Syam ini ada Hijir Ismail dan Bencuran Nas. Nah, ini antara Syam dan Yamani. Yamani ke Hajar Aswad. Nah, taib. Kita awali dari Hajar Aswad seperti yang Anda sampaikan kemarin. Maka kalau memungkinkan tentu kita mencium Hajar Aswad. Tapi tentu ini tidak mudah. Kalau tidak Allah mudahkan, maka cukup Hajar Aswad disentuh dengan tangan kita, lalu kita cium tangan kita. Kecup tangan kita. Kalau tidak, cukup dengan melambaikan tangan saja, seolah-olah kita memegang Hajar Aswad dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Dan ingat, selama di tawaf, posisi bahu kiri kita sejajar Ka'bah. Baik. Baru tadi ada 2 yang kita baca. Yang pertama ilal ihram, yang kedua talbiyah. Yang ketiga doa melihat Ka'bah. Yang keempat, kita memulai tawaf dari Hajar Aswad sampai kepada Yamani, itu kita boleh berzikir, boleh berdoa, boleh baca Al-Quran. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan doa-doa khusus tadi. Padahal kembalikan kepada kebutuhan kita masing-masing. Ini saran saja Bapak Ibu para jamaah, biar lebih tertibnya, usahakan dari Hajar Aswad ke sudut Irak, kita zikir dulu. Kita zikir.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ini zikir sampai Irak. Dari Irak sampai Yamani berdoa. Mintalah doa sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, dari Yamani ke Hajar Aswad, kita baca doa khusus. Ini yang keempat. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannatal ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Berapa kali ini kita baca sampai kita sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Ada saja nggak tunggu ngapa nggak di situ, nanti dulu lah nih, diambil dulu dari itu. Halo? Baik, Bapak Ibu. Setelah kita nanti sejajar dengan sudut Hajar Aswad, sejajar itu diagonal. Jadi ini sudut Hajar Aswad, ya, sudut Hajar Aswad. Sejajarnya diagonal dengan lampu hijau, ya. Jadi kita memulai mengangkat tangan itu sejajar Hajar Aswad dengan lampu hijau. Lanjut kita mulai putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Nah, misalnya ya zikir-zikir kita. Dan itu dibaca masing-masing, sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Baca zikir-zikir itu. Nah, nanti dari Irak ke Yamani, doa. Doa apa yang Bapak Ibu inginkan. Dari Yamani ke Hajar Aswad, baca lagi doa yang tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilnal jannatal ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Baca lagi doa itu. Sampai ke Hajar Aswad lagi. Hajar Aswad mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf 7 keliling. Jadi Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi 2, 3, sampai 7. Allahu akbar. Tidak lagi. Kita langsung meninggalkan Hajar Aswad dan kita menuju ke belakang Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah pijakan kaki, bukan kuburan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim yang sesuai setelahnya adalah digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan membangun Ka'bah. Baik ya, luas Ka'bah lebih kurang 12 atau 13 meter panjang dan lebarnya, seperti mana yang Anda sampaikan pekan kemarin insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu para jamaah, maka selesailah tawaf kita. Selama tawaf, Anda ingatkan kembali, kita tidak boleh ngobrol. Jadi Bapak Ibu hindari nanti berbicara, bertanya, ya kecuali zikir dan doa saja. Jangan ngobrol. Udah Bapak putaran ini Pak. Bapak putaran tak Ustaz? Enggak, jangan. Karena hakikatnya tawaf itu sama seperti sholat. Makanya tawaf itu wajib dalam keadaan berwudu. Tidak boleh batal wuduk.
Kalau kita batal uduk, maka mesti mengambil uduk lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau batal uduk kita, maka kita ambil uduk lagi di setiap bawah tangga itu di dalam ring tawaf itu, ya, itu kita mulai lagi tawafnya di Hajar Aswad. Misalnya tadi kita tawaf udah 4,5 putaran, batal uduk, ambil uduk lagi, ulang lagi dari Hajar Aswad, yang terhitung baru 4 putaran. Jadi yang dihitung adalah putaran penuh saja. Sisanya tidak dihitung sebelum kita sampai ke Hajar Aswad. Jarang Bapak Ibu yang terjadi batal uduk ya, tapi kalau ada seperti itu. Dan jangan menoleh kiri kanan muka belakang, jangan. Tetap pandangan kita lurus ke depan sambil lisan kita berzikir dan berdoa, Ka'bah sejajar dengan bahu kiri kita. Itu kita selama tawaf 7 keliling. Diawali dengan Bismillah Allahu Akbar. Yang terakhir udah nggak ada lagi Bismillah Allahu Akbar. Bisa Alhamdulillah saja. Dan kita menuju Maqam Ibrahim. Bapak dan Ibu, ini tips saja. Tips saja dari Ana. Bapak Ibu nanti boleh memilih doa-doa pilihan agar setelah tawaf kita bisa mengatur emosi kita dan juga mengatur atau merancang permintaan-permintaan kita sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan Ana tidak merekomendasikan Bapak dan Ibu membaca buku-buku doa ya, tidak Ana rekomendasikan Bapak Ibu membaca buku-buku doa, apalagi Bapak dan Ibu membaca buku petunjuk. Tidak kita rekomendasikan. Karena selama tawaf kita diminta untuk berzikir dan berdoa, bukan membaca doa. Kita diminta khusyuk, berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bukan membaca doa. Bagaimana mungkin kita akan khusyuk berdoa sementara kita membaca buku dan bahkan yang kita baca itu pun salah dan bahkan yang kita baca itu pun tidak kita pahamkan, tidak kita pahami. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu yang kita tidak paham dengan apa yang kita minta? Tentu lebih baik Bapak Ibu bisa membaca, menghafal doa-doanya dari sekarang. Kalaupun tidak, ya cukuplah dibaca doa sesuai permintaan Bapak dan Ibu. Misal contoh, Bapak Ibu setelah berzikir, Anda contohkan satu aja misalnya. Dari Hajar Aswad kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Sampai kita sudut irak. Doa. Ya Rabbana, ampunkan dosa hamba ya Allah. Ampunkan dosa hamba ya Rahman. Sangat banyak dosa dan maksiat yang telah hamba lakukan ya Allah. Malu rasanya kaki ini menginjakkan di depan Ka'bahmu. Tapi hamba yakin ya Rahman ya Rahim, Engkaulah Tuhan hamba, Engkaulah Tuhan hamba yang maha pengampun ya Ghafur. Ampunkan dosa hamba ya Rahman. Ampunkan semua maksiat hamba ya Allah. Takkan kuat kami dengan neraka-Mu ya Rabbi. Tolong hamba ya Rabbuna. Ampunkan dosa-dosa hamba ya Allah ya Karim. Terimalah semua amal ibadah hamba ya Allah. Amal ibadah yang terkadang tidak tepat, yang terkadang tidak khusyuk ya Allah. Tolong bimbing dan tuntun hamba ya Rabbuna. Jangan biarkan hamba sia-sia. Jangan biarkan hamba hidup tidak punya arah. Bimbing dan tuntun hamba ya Rabb. Kepada siapa lagi hamba memohon,
hanya Engkau Tuhan hamba ya Rabbuna. Tolong hamba ya Allah ya Karim. Bimbinglah hamba di jalanmu yang lurus ya Allah ya Karim. Ya Rabbuna, jadikanlah sisa umur hamba ini hanya untuk mengabdi kepadamu. Peliharalah diri kami dari maksiat ya Allah. Tuntun selalu di jalan yang Engkau berkahi ya Allah ya Karim. Misalnya ya. Sampai kita nanti di Yamani ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mulai lagi putaran kedua. Jadi silakan doa yang Bapak Ibu inginkan. Tentunya dari hati kita, sesuai kebutuhan kita. Minta untuk diri, minta untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak istri kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kaum muslimin, dan tentunya juga untuk keistiqomahan kita insya Allah. Nah, ini ya dan Ibu selama tawaf. Tidak ada dalil doa-doa khusus, tidak ada. Ya, tidak ada doa khususnya. Baik. Setelah kita tawaf 7 keliling kita tawaf, terakhir di Hajar Aswad, maka kita pelan-pelan. Jadi kita tidak boleh menentang arus. Pelan-pelan kita menuju Maqam Ibrahim. Sampai di Maqam Ibrahim, Bapak Ibu, kita baca zikir yang kelima, yaitu wastagizu mim maqami Ibrahima musolla. Anak ulangi. Wastagizu mim maqami Ibrahima musolla. Dan jadikanlah makom Ibrahim ini musolla, tempat sholat. Wastagizu, dan jadikanlah mim maqami Ibrahima, ya, makom Ibrahim ini musolla, tempat sholat. Setelah kita ucapkan itu, maka kita sholat sunat tawaf. Ini adalah sunnah tawaf. Di antaranya yaitu sholat sunat tawaf. Setelah kita berada di belakang Maqam Ibrahim, ucapan yang tadi, maka kita sholat 2 rakaat. Niatnya, sengaja aku sholat sunat tawaf. Adapun ayat yang dipilih, Ibu, adalah setelah Al-Fatihah, rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, ayatnya adalah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai habis ya, sampai lakum dinukum waliyadin. Nah, rakaat kedua Al-Ikhlas. Waladhdallin. Qul huwallahu ahad. Sampai habis. Jadi rakaat pertama ayatnya adalah Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Salat sunat tawaf. Setelah salat sunat tawaf, maka selanjutnya kita berdoa. Berdoa sebanyak-banyaknya, sekusuk-kusuknya. Karena kita berdoa itu adalah waktu mustajab, tempat mustajab. Berdoa ketika kita dalam prosesi tawaf wajib umrah, ketika itu kita di belakang Maqam Ibrahim, ketika itu juga kita saat berada di depan Ka'bah. Ini adalah waktu mustajab dan tempat mustajab berdoa. Setelah berdoa kita, maka kita mengambil air Zam-Zam ke belakang. Air Zam-Zam itu telah banyak tersedia di belakang. Bahkan para petugas pun mengantarkan ke tempat-tempat kita air Zam-Zam itu. Maka silakan diambil air Zam-Zam itu, dilihat ke Ka'bah, lalu dibaca doa minum air Zam-Zam. Ini yang ke-6. Doa meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulidain. Itu yang pendeknya. Pak Ibu, sekarang anak ajarkan doa-doa pendek saja dulu. Nanti kalau udah hafal yang pendek, baru kita
tambah yang panjang ya. Ini yang pendek aja dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, rezeki yang luas, wasian, wasifaan, kesembuhan, dari kulidain, semua penyakit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasian, wasifaan min kulidain. Nah, itu ya. Baru diminum air zam-zam ini dengan niat Allah, dengan niat dan keyakinan Allah sembuhkan semua penyakit kita. Ya, karena Rasul menjelaskan sesungguhnya zam-zam itu adalah obat semua penyakit sesuai dengan niat orang minumnya. Maka kita minum. Cara minumnya tidak boleh sekali teguk. Nggak boleh. Ya, satu teguk, satu teguk. Bismillah. Minum, lepas. Minum, lepas. Minum, lepas. Dan ini tips. Ini tips saja Pak dan Ibu ya. Usahakan pilih air zam-zam yang fresh ya, yang not cool. Jangan pilih yang cool. Kalau yang cool ini yang berpotensi biasanya qadarullah menyebabkan batuk. Nah, ini Bapak Ibu nanti pilih airnya yang not cool. Itu ada di galonnya tertulis not cool, yang tidak dingin, yang fresh ya. Baik. Nah, setelah Bapak dan Ibu nanti minum air zam-zam, maka kita bertolak ke belakang menuju Bukit Sofa. Karena selanjutnya kita akan sa'i dari Sofa ke Marwah. Bapak Ibu mungkin sekedar Ana ingatkan lagi bahwasanya Sofa dan Marwah itu terletak di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram. Jadi jangan dibayangkan Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu jauh di atas bukit. Tidak ya. Jalan sedikit saja ke belakang, naik nanti kita karpet hijau. Nah, kita udah sampai di Bukit Sofa. Berapa jauh jaraknya? Ya, tidak lebih dari 100 meter, tak lebih ya. Sampai. Dekat sekali. Berada di posisi itu. Nah, Bapak dan Ibu para jamaah, nah nanti sampai sebelum kita sampai di Bukit Sofa, kita baca zikir yang keberapa lagi? Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Dia cuma 9 zikir ya. Zikir yang ketujuh. Nanti Bukit Sofa itu Bapak Ibu, itu ada tandanya sofa star atau memulai sya'i star ya, sofa star, memulai sya'i, atau nanti di bawahnya ada jam mendaki sedikit, itu memulainya. Nah, sampai di sana kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini yang pendek ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kalau mau yang panjang nanti Ibu hafal. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Tapi cukup untuk awal ini hafal yang pendek dulu sebelum nanti kita hafalkan yang panjangnya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya dari sofa sampai ke marwah adalah syiar agama Allah, min sya'airillah. Itu doa sebelum ke Sofa. Setelah itu kita sampai di puncak Sofa. Bapak Ibu perlu Anda ingatkan, antara Sofa dan Marwah itu sebelum ke Sofa maupun sebelum ke Marwah itu ada tiang besar. Ada tiang besar. Pastikan Bapak dan Ibu betul-betul melewati tiang itu dan sampai ke puncaknya. Banyak juga sebagian orang, karena ramai mungkin sebagiannya, mereka telah berputar belum tiang. Jangan ya. Sampai betul-betul kita ke puncak Sofa dan ke puncak Marwah itu. Sofa yang dipagar dengan kaca. Ya, itu di situ. Kalau yang Marwah betul-betul bisa kita injak bukitnya karena bukitnya terletak di lantai saja. Kita baca doa yang zikir yang ke-8. Selesai di puncak Sofa, Bapak dan Ibu putar balik menghadap kiblat. Dari mana kita tahu kiblatnya? Perhatikan, di Makkah itu enak. Kiblat itu arah dengan keramik. Keramik di Mekah itu persegi panjang, Bapak Ibu. Persegi panjang. Setiap keramik itu menunjuk ke arah kiblat. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat, nggak nampak Ka'bah, jangan dilihat saf. Karena itu melingkar, membulat. Kalau Bapak Ibu lihat saf ulang, Bapak Ibu salah nanti. Lihat keramik saja. Kemana hadap keramik itu Ka'bah.
Kemana ada keramik? Itu Ka'bah. Di sukit sofa, melihat ke Ka'bah sambil berzikir. Zikir di puncak sofa dan puncak marwah. Apa zikir kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza wahda wa nasara abda zamal ahzaba wahda. Nah, insyaallah tentu zikir ini udah hafal Bapak Ibu semua ya, udah hafal. Karena Allahu Akbar 3 kali hafal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sering dibaca, zikir ba'da salat, zikir pagi, zikir petang sering sekali kita baca. La ilaha illallah wahda anzaza wahda juga adalah zikir atau bacaan yang mengingi takbiran Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya sama. Kita baca itu. Nah, zikirnya dibaca 3 kali dengan diselingi doa 2 kali. Di puncak sofa dan di puncak marwah. Jadi berada kita di puncak sofa itu menghadap ke kiblat, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abda wa ahzamal ahzaba wahda. Doa. Setelah berdoa, zikir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis doa. Habis itu zikir lagi. Setelah zikir tanpa doa, kita lanjut menurun menuju bukit Marwah. Dari sofa menuju ke Marwah. Jadi zikirnya 3 kali, doanya diselingi dengan 2 doa. Lanjut kita menuju Marwah. Nah, Bapak Ibu, sa'i itu 7 putaran pula. Dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa 2, sofa ke Marwah 3, Marwah ke sofa 4, sofa ke Marwah 5, Marwah ke sofa 6, sofa ke Marwah 7. Maka berakhirlah di Marwah. Dari sofa ke Marwah 1. Nah, itu selama dilintang sofa dan Marwah, sama seperti tawaf, boleh kita berzikir, boleh berdoa, boleh baca Al-Quran. Hanya saja bedanya, kalau selama lintasan sa'i, kita tidak wajib beruduk. Artinya, tentu jauh lebih baik beruduk. Tapi kalau uduk bapak dan ibu batal, tidak mesti diulangi uduknya. Karena selama sa'i, hukum uduk adalah sunnah, wajib. Beda sama tawaf. Nah, selama di lintasan ini kita banyak zikir, banyak doa, banyak baca Al-Quran. Bapak Ibu para jamaah, antara sofa dan Marwah nanti, kita akan melalui namanya lintasan hijau. Yaitu ditandai nanti dengan titik-titik yang ada lampu hijaunya. Nah, selama di lampu hijau ini, bagi bapak-bapak lari-lari kecil. Lari-lari kecil bagi bapak-bapak. Bagi ari jaki. Adapun bagi ibu-ibu berjalan biasa saja. Selama lintasan hijau ini kita membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Itu yang singkatnya wa anta azazul aqam dan seterusnya. Itu yang singkat saja. Rabbighfir warham wa anta azazul aqam. Boleh juga diganti dengan Rabbighfirli warhamni wajiburni dan seterusnya. Sama dengan doa ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, berlari Bapak ya, laki-laki. Sampai di lintasan hijau terakhir berhenti, berjalan lagi biasa, zikir. Misalnya, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya selama lintasan sa'i itu boleh berzikir, boleh berdoa, boleh baca Al-Quran. Ya, hindari ngobrol. Jalan pelan-pelan. Bapak dan Ibu, nikmati tawaf dan sa'i kita. Nikmati tawaf dan sa'i kita. Jangan buru-buru. Bukankah kita karena suci salah satunya adalah untuk umroh? Kenapa kita buru-buru? Kenapa kita balap-balapan? Dengan siapa kita berbalap? Dengan siapa kita berpacu? Tidak ada. Karena yang baik itu adalah yang khusyuk, bukan yang senang. Bukan yang duluan selesai. Maka
pelan, tenang-tenang saja. Sampai di puncak Marwah, begitu juga. Sampai di puncak Marwah, putar balik menuju arah kiblat, lihat keramiknya. Karena Ka'bah tak nampak di sana, tertutup dinding. Putar balik, lihat lagi kiblat. Bacaan sama dengan puncak Safa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wahdah, wa nasara abdah, wa ahzamal ahzaba wahdah. Doa. Habis doa, zikir lagi Allahu Akbar sampai habis. Doa. Habis doa, zikir lagi. Tanpa doa, menuju ke puncak Safa lagi. Berarti dari Safa ke Marwah, satu baru kita. Nanti dari Marwah, lagi udah 2. Sampai nanti 7. Terakhir di Marwah, sesampai di Marwah tak ada lagi zikir. Tidak ada lagi zikir. Ucapkan Alhamdulillah, maka kita masuk rukun umrah yang kelima, itu tahallul. Tahallul. Kumpulkan semua rambut kita di atas ke belakang, lalu dipotong seruas jari. Ya, dipotong seruas jari. Itu bagi ibu-ibu. Dan bagi bapak-bapak, dipotong rambutnya dari kanan ke kiri. Niatnya tahallul sebagai penutup umrah, ya. Dan kita karena membaca bismillahi Allahu Akbar. Dan untuk kesempurnaan umrahnya, bagi bapak-bapak setelah tahallul di puncak Safa, di puncak Marwah, dilanjutkan kita nanti ke barbershop di bawah tower itu untuk botak licin. Karena Rasul jelaskan, barang siapa yang memotong sedikit rambutnya dan maka dapat 1 pahala, memotong pendek rambutnya dapat 2 pahala, membotakkan dapat 3 pahala. Tentunya kita mencari yang sempurna, Bapak. Jadi bagi Bapak semuanya dibotakkan biar lebih sempurna pahalanya. Nah, bagi ibu-ibu ini hati-hati ibu. Kadang ibu ini kan buru-buru tahallul, dibuka jilbabnya sehingga tampak auratnya. Jangan ya. Silakan nanti dipotong rambutnya di dalam jilbabnya oleh temannya yang telah tahallul dan dimasukkan ke dalam tong sampah atau plastik yang telah disediakan di sana. Setelah tahallul kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian umrah kita dan umrah kita dikarenai umrah yang makbulah. Nah, ini kira-kira Pak Ibu. Maka selesai sudahlah umrah wajib kita. Setelah itu kita menuju ke masjid lagi sambil menunggu waktu subuh. Sambil menunggu waktu subuh biasanya jam 1 atau jam setengah 2 malam itu baru selesai Ibu ya. Jadi kita tidak usah kembali ke hotel. Itu kita kembali ke hotel untuk menukar ihram kita. Ini apa dan Ibu ya untuk materi hari ini umrah bagian 2-nya insyaallah taala kita akan lanjut nanti dengan umrah bagian ketiganya. Nah, jadi Bapak Ibu kita ulangi lagi ada sekitar 9 doa yang akan kita hafal. Insyaallah doa ini mudah dihafal, tidak akan lebih 1 pekan. Yang pertama ilal ihram. Labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Yang kedua, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Baca doa masuk masjid. Habis itu adalah doa melihat Ka'bah. Allahumma zid azab baita. Kalau tidak hafal, boleh tukar dengan Allahumma anta salam. Sampai habis ya. Wa minka salam. Ahaina rabbana bisalam. Setelah itu yang keempat adalah doa dari Yaman ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kelima, bacaan di belakang makam Ibrahim. Wattaghizu mim maqami Ibrahim musalla. Yang keenam, doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Yang ketujuh, bacaan sebelum ke Safa. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang kedelapan, bacaan di puncak Safa dan di puncak Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah,
lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa azamal ahzab wahdah. Kesembilan terakhir adalah doa di pilar hijau. Rabbi ghfir warham wa'fu wa taqar wa anta azazul akram, dan seterusnya. Kira-kira apa nih Ibu? 9 doa dan zikir ini saja yang akan kita coba menghafalnya sebelum kita berangkat umrah. Selebihnya insyaallah taala ana pikir Bapak Ibu telah hafal. Sekian mungkin Pak Ibu ya. Mungkin lebih banyak kita mantapkan ditanya jawab. Kalau ada Pak Ibu yang ada keraguan baik di materi yang ke-6 maupun di materi dari awal ataupun hal-hal yang lainnya. Jazakallah khairan kasir. Ana kembalikan kepada Ustaz Al-Muharram, Ustaz Efrizal Suhaib. Tafadhal ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Eki Afri Rizal. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sama-sama telah kita dengar materi yang ke-6 ini. Untuk itu saya yakin ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Eki ini. Pertanyaan boleh secara langsung saja Bapak Ibu sampaikan. Kemudian kita juga menerima dari chat di grup. Insya Allah akan kita sampaikan kepada Ustadz Eki. Jadi untuk itu, untuk termen pertama ini kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. 3 pertanyaan, silakan Bapak Ibu aktifkan suaranya kalau jika bertanya. Setelah bertanya kemudian matikan lagi tombol suaranya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini saya Fetrini dari Padang. Iya. Ya, mau nanya Pak Ustadz. Ini Yes. setelah kita dari hotel ke Masjidil Haram, kita kan nanti sholat dijamakkan antara maghrib dan isya. Jadi sholat jamaknya kita sendiri-sendiri atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fetrini. Kita buka 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan sampaikan apa yang menjadi pertanyaan atau keraguan dari Bapak Ibu semua, silakan. Sampaikan saja Ibu, nggak usah malu-malu, pokoknya ragu tanyakan. Karena ini kita belajar ya, belajar manasik, jadi kita mesti paham apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Silakan Bapak Ibu. Kemudian kalau tidak ada kita bacakan pertanyaan yang ada di chat. Nah, di chat itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Sartika yang menanyakan, Ustadz untuk doa khusus waktu tawaf dari Irak ke Yamani apakah boleh doanya bahasa Indonesia? Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jusfanida. Assalamualaikum Ustadz. Kalau boleh 9 doa yang harus kami hafal dalam penggelaran umroh ini di-share di grup. Terima kasih Ustadz. Nah, ini permintaan ya. Jadi sembari Bapak Ibu sekalian bertanya, kita persilahkan, kita mintakan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Fetrini tadi, kemudian Ibu Jusfanida, kemudian ya 3 pertanyaan itu dulu Ustadz. Halo Ustaz. Steki. Halo. Ya, Nam. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama pertanyaannya mengenai sholat jamak. Ketika kita turun dari hotel, kita melaksanakan sholat jamak. Apakah sholat jamak itu berjamaah atau sendiri-sendiri saja Ustaz? Pertanyaan pertama Ustaz. Ya, silakan langsung jawab Ustaz. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu yang bertanya Allah mudahkan semua urusannya. Allah ampunkan dosa kita dan Allah izinkan kaki kita menginjakkan di tanah suci dan keadaan Allah redha. Dan Allah ampunkan dosa semua majelis yang hadir pada hari ini insyaallah. Amin, amin. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, apakah sholat jamak takhirnya berjamaah? Naam, benar Ibu ya, kita berjamaah. Tentu ini nanti akan disampaikan oleh mutawif kita. Adapun tentang sholat-sholatnya, insya Allah di materi-materi yang akan datang, kita akan bahas secara rinci, yaitu tentang fikih sholat. Termasuk juga apa itu jamak,
apa itu jamak takdim, apa itu jamak takhir, apa itu qasar, apa itu jamak qasar. Kapan boleh dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Intinya Ibu, insya Allah kita sholatnya berjamaah. Berjamaah di dalam Masjidil Haram. Ya, ini biasanya akan dipimpin oleh mutawif atau ustadz kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah doanya dari Irak? Nah, Ibu mantap nih pertanyaannya. Apakah doa dari Irak sampai Yamani itu boleh berbahasa Indonesia? Kenapa Anda katakan mantap pertanyaannya? Berarti Ibu ini paham, Masya Allah. Berarti Ibu paham, dari Hajar Aswad ke Irak itu berzikir. Dari Irak ke Yamani itu berdoa. Dari Yamani ke Hajar Aswad adalah membaca Rabbana Atina. Nah, jadi Ibu jawabannya adalah apakah boleh berbahasa Indonesia? Sangat boleh, Ibu. Karena itu doa. Allah Rabbuna Jalla Jalalu memahami semua permintaan kita. Dan itu babnya bab doa. Kalau bab sholat tak boleh. Sholat tidak boleh berbahasa Indonesia. Kalau bab doa, maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Dan Allah tahu semua bahasa kamu. Jadi Ibu boleh. Maka nanti bagi Ibu yang pengen konsultasi langsung, silakan nanti memilih doa-doa terbaik. Atau nanti kita siapkan materinya khusus. Memilih doa-doa terbaik selama tawaf. Jangan sampai nanti doa kita, tanda kutip, kurang berkualitas. Doanya tidak menggigit gitu. Tidak membuat menggetarkan aras. Nanti bisa kita di bab khusus nanti, materi khusus. Memilih doa-doa berkualitas atau memilih doa-doa terbaik selama tawaf. Intinya, pada prinsipnya tidak ada doa-doa khusus. Itu sesuai dengan permintaan kita masing-masing. Dan yang ketiga, apa tadi akhir yang ketiga? Ustaz? Yang ketiga ini permintaan Ustaz. Kalau boleh 9 doa yang harus kami hafal dalam penyelenggaraan umroh ini di-share di grup. Nah, insya-Allah Ustaz ya. Baik. Baik, insya-Allah ya. 9 doa saja Ibu. Bismillah. Apa 9 doa itu? Ana rekomendasikan tidak usah bawa buku. Kalau ana rekomendasikan kepada semua jemaah umroh, tidak usah bawa buku. Karena bawa buku itu mengurangi kekusukan kita. Ya. Insya Allah yang 9 doa ini akan kita share insya Allah. Dan pengalaman kita tidak lebih 1 pekan hafal. Karena dari 9 doa ini, 6 doanya telah hafal di kita Ibu. Tinggal lagi penempatannya saja insya Allah. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Untuk sholat sunnah di makam Ibrahim berjamaah atau sendiri-sendiri Ustaz? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah ampunkan doa-dosa Ibu yang bertanya dan dosa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Doa sholat di makam Ibrahim itu adalah sholat sunnah ihram. Dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nama itu adalah rangkaian dari tawaf. Karena setelah tawaf itu disunahkan kita melakukan 2 hal. Yang pertama adalah sholat sunnah ihram. Yang kedua, minum air zam-zam. Setelah kita minum air zam-zam, maka tinggalkan lebih kurang 1 teguk atau 2 teguk. Tadi saya terlupa. Setelah minum air zam-zam, tinggalkan 1 teguk atau 2 teguk. Langsung dituangkan ke kepala kita. Tuangkan ke kepala kita, usapkan ke muka kita, sambil melihat Hajar Aswad. Lihat Hajar Aswad yang ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita berpisah dari Hajar Aswad menuju sofa. Nah, kira-kira seperti itu ya Ustaz. Padahal. Ya Ustaz, pertanyaan titipan ini Ustaz, satu lagi. Kalau ketika jamaah tawaf kemudian batal wuduknya, kan jamaah harus berwuduk. Kemudian tentu yang lain meneruskan tawafnya. Bagaimana jamaah yang tertinggal ini Ustaz? Itu gimana, siapa yang apakah sendiri-sendiri lagi atau gimana Ustaz gitu? Caranya katanya Ustaz. Baik, bismillah Ibu. Yang Bapak Ibu yang bertanya, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Ini sekedar pengalaman saja. Yang pertama, pengalaman kami selama membimbing jamaah baik haji dan umroh, belum ada yang batal wuduk. Belum ada. Allah mudahkan, alhamdulillah. Allah mudahkan, belum ada yang batal wuduk. Karena tawaf itu tidak lebih setengah jam, insya Allah. Kira-kira dalam waktu setengah jam itu belum ada yang batal wuduk. Nah, tapi jawaban yang kedua adalah, bagaimana jika batal wuduk? Insya Allah kita telah manasik. Dan juga dalam waktu dekat kita akan praktek.
tentu yang jauh lebih baiknya adalah bagi yang batal wudu segera meninggalkan barisan, mengambil wudu di bawah tangga, karena di setiap tangga dalam masjid itu tempat berwudu. Mengambil wudu di dekat tangga, atau silakan mengambil wudu di kan zam-zam terdekat dan melanjutkan tawafnya sendiri. Insya Allah Ibu, itu ketemu lagi nanti kita di belakang makam Ibrahim. Tidak usah takut-takut Ibu, tidak ada itu hilang-hilang tuh insya Allah. Insya Allah. Ya, itu tidak ada. Nanti kita nggak sombong. Karena nanti kita akan bertemu di belakang makam Ibrahim. Karena di belakang Ibrahim itu lama kita. Ada sholat sunnah, ada minum air zam-zam, dan ada berdoa serta istirahat sebentar. Akan tetapi, dan selanjutnya kita melanjutkan tawaf sebanyak yang tinggal saja. Ya, tawaf itu terhitung kalau kita telah sampai kembali ke Hajar Aswad. Seperti yang Anda sampaikan tadi, misalnya tawaf kita baru 4,5 lingkaran, 4,5 putaran. Maka yang terhitung baru 4, dimulai lagi dari Hajar Aswad. Akan tetapi ada orang tua kita yang tua yang tidak mungkin melakukan sendiri, maka boleh juga tips selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu ikut dulu rombongan ini. Nanti ketika rombongan telah sampai di makam Ibrahim, Bapak Ibu mengulang tawafnya dengan diantarkan oleh tour leader kita. Insya Allah tour leader kita siap untuk itu Ibu ya. Kalau nanti seandainya Ibu khawatir karena udah tua, ikut dulu tawaf. Nanti sampaikan ke tour leader kita. Ustadz, saya baru 5 yang full. Baru putaran ke-6 tadi batal uduk. Nanti insya Allah, tour leader kita akan mengantarkan kita ambil uduk dan menambah tawaf kita 2 keliling lagi. Baru kita menuju nanti tempat syai. Jadi yang pertama pengalaman kami tidak ada. Belum ketemu Bu yang batal uduk. Tapi kalaupun ketemu, silakan Ibu Bapak ambil uduk sendiri dan lanjutkan tawafnya sebanyak yang kurang. Akan tetapi yang ketiga, jikalau tidak memungkinkan, tidak berani dan segala macamnya, boleh nanti kita laporkan ke mutawif, ke tour leader, dan mengulang tawaf yang tertinggal saja. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang mungkin ragu ataupun belum paham, silakan Bapak Ibu kita masih buka termin kedua ini dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kayak mana? Ya. Ibu Erli ya? Lagi dicas ini. Oh, lagi dicas. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Apa saja Bu mengenai umroh kita boleh ditanyakan apa saja, silakan. Nah, habis lah nih. Sesi absen gitu deh. Oke. Ustadz, ada juga pertanyaan titipan ini Ustadz. Karena jemaah ini tua ya. Kemudian ketika mereka melaksanakan rangkaian ibadah umroh ini, ketika setelah saya tawaf, kemudian pas sa'i, ibu-ibu ini tiba-tiba misalnya anak bertenaga lagi. Ini apakah nanti boleh ibu ini nanti menyewa kereta ataupun kursi dorong untuk melaksanakan rangkaian umroh selanjutnya, Ustadz? Baik, ya. Anda jawab dulu ya. Ya, Ustaz. Baik, bismillah. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, semoga Allah beri kemudahan dan Allah berikan juga kemudahan buat kita bersama. Bapak dan Ibu, adapun di antara keluarga kita, orang tua kita yang Allah karuniai sakit dan tidak mampu berjalan, maka boleh kita berkursi roda semenjak awal, semenjak dari tawaf. Silakan nanti dilaporkan ke tour leader kita untuk dicarikan kursi rodanya. Mulai dari tawaf sampai sa'i. Nanti petugas itu akan mengambil kita ke hotel dan mengembalikan kita kembali ke hotel. Jadi tidak usah ditemani oleh keluarganya. Serahkan sajalah 100% kepada petugas itu, karena biasanya petugas itu telah berkoordinasi langsung dengan muasasah atau perwakilan kita yang ada di Makkah, insya Allah. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ketika sa'i saja yang tidak kuat? Nah ini Bapak Ibu, kalau memang ketika sa'i tidak kuat, silakan dilaporkan ke tour leader kita. Insya Allah akan dicarikan nanti kursi roda yang ada di dalam Masjidil Haram. Ibu atau Bapak sa'inya pakai kursi roda. Di kursi roda itu nanti sa'inya di tengah Ibu, di lintasan khusus. Lebih cepat selesainya. Nanti selesai sa'i, yang berkursi roda pilihannya 2.
boleh nanti menunggu di sofa di Marwah, sama-sama pulang ke hotel, atau boleh diantar ke hotel langsung. Intinya boleh, ya. Kalau memang tidak kuat dari awal, kita pakai kursi roda, dan itu biayanya telah ditentukan oleh petugas di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal koordinasi ke mutawif atau tuli dari kita. Kalaupun sa'i saja juga bisa pakai kursi roda. Insya Allah, Allah mudahkan. Terima kasih Ustadz. Kemudian Bapak Ibu silakan lanjutkan kalau masih ada yang ragu mengenai apa yang disampaikan Ustadz tadi, termasuk hal-hal teknis juga, insya Allah kita akan terangkan. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, Waalaikumsalam, Bu Surna ya. Ya, lanjut Bu. Saya ingin tanyakan, setelah kita selesai umroh untuk diri kita sendiri, apakah kita bisa batalkan orang lain seperti suami atau yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal. Oke, siap. Ibu. Iya. Ya, oke, Bu. Saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini ada pertanyaan dari Bu Surna tadi, apakah setelah selesai kita melaksanakan ibadah umroh, nah, boleh membadalkan orang tua? Nah, itu kira-kira pertanyaan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah ampunkan dosa ibu yang bertanya dan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu, ada pun masalah badal, memang ada beberapa pandangan-pandangan dan pilihan-pilihan ulama. Tetapi ana lebih cenderung memilih setelah kita selesai umroh, maka kita boleh membadalkan siapa saja yang kita inginkan. Siapa saja. Tidak harus ada hubungan darah atau hubungan nasab. Siapa saja boleh kita badalkan. Tentunya niatnya adalah untuk yang kita badalkan. Bacaannya pun berbeda sesuai dengan yang kita badalkan. Misalnya yang kita badalkan ini adalah orang tua kita. Namanya Ahmad misalnya. Maka tentu bacanya adalah labbaika Allahumma umroh fi Ahmad. Jadi kita mikot lagi. Kita mikot lagi di mikot terdekat. Wallahu alam Ibu, ini memang banyak perbedaan pendapat ulama. Tetapi ana lebih cenderung memilih insya Allah silakan dibadalkan dengan mengambil mikot terdekat. Insya Allah pihak travel kita biasanya memfasilitasi 1 sampai 2 kali. Baik mikotnya nanti di Ji'rana maupun di Hudaybiyah. Adapun yang di Tan'im, Ibu bisa berangkat sendiri. Adapun mengupahkan ke orang lain, wallahu a'lam ya. Ini memang terlalu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat untuk akan hal ini. Tapi pada prinsipnya, Ibu Bapak, kita bisa membadalkan siapa saja, ya. Kita bisa membadalkan siapa saja. Tidak mesti ada hubungan nasab. Kira-kira begitu. Tentu setelah kita umroh. Karena yang tidak boleh itu adalah satu perjalanan umroh, 2 niat. Ini nggak boleh. Satu perjalanan umroh hanya untuk 1 orang saja. Selesai perjalanan umroh pertama, silakan dilanjutkan umroh kedua, ketiga selanjutnya, yang akan kita hadiahkan pahalanya bagi orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Oke, demikian. Terima kasih Ustadz. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan atau keraguan mengenai materi yang disampaikan oleh Ustadz? Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan Ustadz mengenai tahallul. Apakah tahallul ini siapa yang mengerjakan? Apakah boleh digunting sendiri atau diupahkan atau bagaimana teknisnya Ustadz gitu? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkenaan dengan tahallul, yaitu memotong sebagian rambut atau memotong rambut. Maka yang memotong rambut ini lebih utama tahallul itu adalah dengan orang yang telah bertahallul. Ya, tidak bisa potong sendiri. Kita bertahallul lebih utama kita bertahallul dengan orang yang telah tahallul. Jadi Ibu nanti dicari teman yang telah bertahallul, maka kita minta bantukan untuk mentahallulkan kita. Setelah itu kita pun bisa mentahallulkan teman-teman kita dan seterusnya. Begitu juga bagi Bapak. Hanya saja bagi Bapak nanti setelah kita tahallul di puncak sofa, kita melanjutkan membotakkan
bas ya, membotakkan kepala kita di tempat tukang pangkas. Itu biayanya lebih kurang 10 rial. Ya, nanti kita bawa uang 10 rial untuk bapak-bapak. Jadi tahalulnya tidak diupahkan Pak ya, itu gratis. Sama-sama teman-teman kita dengan prinsip utamakan bertahalul dengan orang yang telah tahalul. Bagi ibu memotong seruas jari paling belakang, bagi bapak memotong seluruh bagian rambut, mulai dari kanan ke kiri dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Terus pertanyaan lanjutan Ustadz, satu lagi dari Bu Nova. Apakah membadal umroh ini didampingi oleh Ustadz atau mutawif? Badal umroh Ustadz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu yang bertanya, apakah badal umroh ini didampingi oleh mutawif? Ini biasanya Pak Ibu tergantung kepada keadaannya ya. Kalau yang badannya banyak, insya Allah mutawif kita mendampingi. Tapi pengalaman kami Ibu selalu didampingi. Ya, pengalaman kami, kalau ada jamaah yang by program, yaitu umroh yang kedua atau ketiganya sesuai program, itu didampingi oleh mutawif dan tulider. Terkadang ada kalanya, misalnya di grup 1 ada 30 orang, di grup 2 ada 20 orang yang badal, itu biasanya berangkat satu mutawif salah satunya saja, dan mutawif yang lainnya menjaga yang tinggal. Nah, ini kira-kira Bu ya, pengalaman kita selama ini didampingi. Tetapi biasanya jemaahnya udah paham Ibu. Bahkan ada jemaah yang sampai 3 kali lebih umroh badal sendiri. Ya, udah bisa. Tetapi nanti tentu kita akan selingi juga dengan tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah ini Ibu tawaf saja, tidak ngambil mikot, tidak sa'i. Ini yang nanti Anda jelaskan di dalam program dan target ibadah. Ada sekitar 39 program-program dan target ibadah yang akan kita maksimalkan, yang akan kita kejar selama kita 12 atau 13 hari di Tanah Suci. Ini akan kita sampaikan secara detail di dalam materi program-program dan target ibadah. Insya Allah. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu, sudah tidak terasa, sudah 1,5 jam lebih kita mengikuti kegiatan program ini. Terakhir, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau masih ada keraguan tentang materi yang disampaikan, silakan. Kita buka satu lagi. Kalau tidak, kita akhiri sesi kajian kita, manasik kita pada pagi hari ini. Silakan. Sepertinya sudah Ustaz, kita mintakan mungkin closing statement ataupun penyampaian penutup dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, itu ada Bapak mau tanya Pak? Iya. Pak Khairul mau bertanya, Pak Khairul? Ya, Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikeraskan suara sedikit lagi Pak Khairul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mau umroh kita. Ya lanjut Pak. Ini mau bertanya berkenaan dengan larangan-larangan ihram. Hah? Seperti yang kita maklumi, larangan ihram ada dilarang memotong kuku, dilarang mencukur rambut dan sebagainya. Jadi ada satu hal yang mungkin tidak disengaja, yaitu biasanya faktor cuaca di daerah Tanah Suci itu kan lebih panas. Ketika kita sudah memakai ihram, kemudian tak sengaja umpamanya di daerah bibir ada terkelupas, kemudian tercabut. Apakah ini nanti akan dikenakan dam atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul ya, Pak Khairul Anwar. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, halo. Ya, pada. Jadi pertanyaannya Ustaz mengenai larangan ihram. Larangan ketika umroh.
misalnya tanpa sengaja terkelupas kulit atau tanpa sengaja kukunya terkelupaskan seperti itu. Apakah ini akan dikenakan denda atau bagaimana, Ustaz? Baik, Bapak. Ustaz, kayaknya masih ada satu lagi, Ustaz. Silakan, tak diterima dulu, Ustaz. Nah ya, satu lagi pertanyaan, silakan. Kalau masih ada, kalau nggak kita closingkan. Iya, Bapak Ibu, masih ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Harya Agusta yang sudah on mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Kami dari Basrah, Konsing. Ya. Kemarin sudah pernah ditanyakan tentang niatnya, Ustaz. Niatnya itu, tapi belum jelas bagi anak sebelum masuk itu ke kota suci Mekah itu, niatnya itu dipasangnya dari mana itu, niatnya tempatnya itu, apakah dari bus atau dari travel atau sudah menjelang memasuki kota suci Mekah itu? Terima kasih, Ustaz. Niat umroh maksudnya, Pak ya? Iya, niat umrohnya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Harya. Ya. Mungkin 2 pertanyaan itu saja, Ustaz. Baik. Baik, Bapak yang bertanya, semoga Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan semua urusan kita, amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita melakukan larangan ihram dengan tidak sengaja? Nah, kita bahas, Pak Ibu. Yang pertama, kalau dilakukan dengan sengaja, maka batal umrohnya. Karena telah melakukan dengan sengaja, maka batal umrohnya. Adapun kalau batal umrohnya, tentu dia harus mengulangi lagi ke tanah suci, dari tanah air lagi. Adapun kalau tidak sengaja, ini ada 2 pendapat ulama lagi berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, kalau tidak sengajanya adalah dalam larangan kecil, maka cukup dengan istighfar saja. Kalau larangan-larangannya besar, larangan besar dan terlanggar, maka ini harus bayar dam. Tetapi kepada Ibu, kalau demi kesempurnaan ibadah, maka baiknya kita bayar dam. Ya, atas kesalahan yang tidak sengaja. Karena bayar dam itu karena tidak sengaja. Kalau sengaja, berarti kita udah keluar dari syarat dan rukun umroh. Tentunya ini udah batal. Itu yang jawabannya, Bu ya. Nanti kita bisa klasifikasikan ini termasuk kesalahan besar atau kesalahan kecil. Tapi kalau Anda lebih memilih kesempurnaannya, kita bayar dam. Yang kedua, kapan niatnya dipasang? Ini Bapak Ibu, Anda luruskan kembali berkenaan dengan niat. Karena niat itu dalam umroh itu ada 2. Yang pertama, niatul bil qalbi, yang kedua niatul bil lisan. Niat bil qalbi, niat di hati itu adalah niat kita untuk umroh. Dan itu di setiap saat kita mantapkan di mana saja. Adapun yang dimaksud dengan niatul bil lisan, niat yang dilafazkan, itu adalah ilal ihram. Maka yang paling utama dibaca di atas bus sebelum meninggalkan tempat mikot. Ana ulangi, yang paling utama diucapkan di atas bus sebelum meninggalkan tempat mikot. Tentunya, kalau kita yang dari Bir Ali tadi, maka kita ucapkan setelah sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali, kita menuju bis, di atas bis kita ucapkan. Ini kita sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasul mengucapkan ilal ihram labbaika Allahumma umrah ketika Rasul telah berada di atas ontanya dan sebelum ontanya bergerak menuju Makkah. Jadi kita baca Bapak di tempat mikot. Ana ulangi, ilal ihram dibaca di tempat mikot.
bukan memasuki kota suci, tapi di tempat mikot. Tempat mikot tuh banyak, Pak. Insya Allah tidak cukup waktu kita jelaskan di sini, ya. Tapi kalau kita dari Madinah, mikot kita adalah di Bir Ali. Kalau kita di Makkah nanti, ada lagi beberapa tempat mikot. Di antaranya ada di Hudaybiyah, ada di Tan'im, ada di Ji'rana, ada di Karum Al-Manazil di Taif. Nah, lebih kurang begitu, Pak, ya. Atau kalau kita langsung dari tanah air ke Makkah, maka mikot kita di Yalamlam. Itu kira-kira Bapak, wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz telah menjawab beberapa pertanyaan dari jemaah. Bapak Ibu semua, alhamdulillah rabbil alamin, sudah lebih 1,5 jam kita mengikuti manasik ini. Terakhir sekali, jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada, kita mohonkan kepada Ustadz untuk memberikan penyampaian penutup di sesi manasik online pada hari ini. Pada Ustadz, tafadhol kita disampaikan. Baik, jazakallah Ustadz Efizal. Bapak Ibu para jamaah, ibadah umroh itu adalah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita butuh persiapan yang matang. Di antara persiapan yang matang itu adalah aktif, serius, dan istiqomah mengikuti kelas-kelas manasik, baik yang dilakukan oleh pihak travel maupun yang Bapak Ibu cari sendiri. Dan juga kita banyak berguru dan membaca-baca buku serta menanya para ustadz-ustadz dan ulama. Jangan tanya tetangga, Ibu. Jangan tanya orang yang telah pulang umroh. Tapi tanyalah guru-guru, ustadz-ustadz, ulama-ulama kita. Dan terakhir Bapak Ibu adalah jangan terjebak kepada rutinitas, formalitas, dan aturan-aturan. Karena Pak dan Ibu, konsep ibadah itu adalah niatnya lurus serta kekusukan. Jangan kita terjebak kepada rutinitas, hafalan-hafalan yang pada akhirnya boleh jadi umroh itu selesai, tetapi tidak ada menimbulkan ruh, tidak ada menimbulkan rasa di hati kita, dan tidak mendatangkan kekusukan ke jiwa kita. Jadi Pak Ibu para jamaah, yang paling penting adalah pahami setiap rute-rutenya dan maknai setiap doa dan zikirnya. Pahami setiap rute-rutenya dan maknai setiap doa-doa dan zikirnya. Karena yang kita harapkan adalah ketaatan dan kedekatan kita dengan Allah, bukan selesainya semua rangkaian ibadah. Sekian mungkin dari anak Bapak dan Ibu. Anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Kita yang berhadir pada hari ini menjadi orang-orang yang Allah catat dalam barisan orang-orang yang menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kaki kita. Semoga kita yang hadir hari ini Allah mudahkan untuk menginjakkan kaki kita di tanah suci. Di antaranya kita bisa melaksanakan umrah, dan umrah kita menjadi umrah yang makbulah. Dan Allah mudahkan pula pikiran kita, lisan kita untuk menghafal 9 doa dan zikir tadi. Semoga persiapan yang matang ini betul-betul bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ibu, Bapak, tolong jaga lisan kita, jaga niat kita dari sekarang. Tobat dari sekarang. Tidak bisa ujub-ujub mau berangkat baru berubah, tidak bisa. Mulai hari ini, mumpung masih ada nyawa, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mulailah memperbaiki diri sejak hari ini. Sekian Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah dalam menyampaikan materi. Ana berdoa untuk kita bersama, semoga Allah selalu bimbing kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar menghadapi semua cobaan-cobaan Allah. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, Allahumma rabbi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.